ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi Allah ciptakan sendiri. Aneh kan? Kalau kita kan ngapain? Kita nggak suka patung misalnya, tapi kita sendiri bikin patung taruh depan rumah, kan nggak mungkin, dia nggak waras. Ya. Kita kalau benci sesuatu, kita nggak akan bikin, nggak akan adakan. Ya. Kenapa Pak Bos ini rumahnya kok nggak ada hiasan pohon-pohon, kan bagus? Jawabnya sederhana, karena beliau nggak suka, kan begitu. Nah, Tuhan kita Allah Rabbul Alamin tidak seperti kita, karena memang sifat Allah tidak semuanya sama dengan sifat kita. Kalau Allah melihat, kita melihat sama, betul. Allah mendengar, kita mendengar sama, betul. Allah hidup, kita hidup, betul, sama. Tapi ada yang berbeda, sudah sering kita bahas. Ini salah satunya. Salah satu sifat Allah adalah Allah membenci sesuatu, tapi yang Allah benci justru Allah adakan, Allah ciptakan. Ya. Kira-kira Allah benci nggak sama iblis, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun? Benci nggak? Pasti. Allah membenci, mengutuk, melaknat. Tapi yang menciptakan iblis, menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, menciptakan Fir'aun, siapa? Tentu Allah. Itulah Rabbuna Jalla wa'ala. Dengan demikian, nggak boleh mensifati Allah pakai akal kita saja. Akal betul, harus kita pakai. Dengan akal kita bisa tahu, nggak mungkin Allah buta. Dengan akal kita yakin bahwa nggak mungkin Allah tidur. Dengan akal kita tahu nggak mungkin Allah tuli. Pasti Allah mendengar, pasti Allah maha melihat. Ya. Tapi dengan akal kita bisa tahu bahwa Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Dengan akal kita nggak tahu, kita tahunya dengan dalil. Ya. Maka kesesatan demi kesesatan muncul gara-gara membahas tentang Allah, mensifati Allah hanya berdasarkan akal. Nggak mungkin Allah Tuhan semesta alam kok berada di satu tempat, berarti butuh tempat dong. Nah, nggak masuk akal itu. Berarti Allah itu tidak berada di satu tempat. Berarti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tolak. Minimal kita takwil. Kalau Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Mustahil Allah yang Ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh dengan apapun di alam ini, kok berada di atas arsy. Itu dia pakai akal. Akhirnya sesat. Ya. Ini salah satu yang gamblang, terang benderang, bahwa Allah membenci sesuatu, tapi yang Allah benci justru Allah ciptakan sendiri. Karena ada apa kemarin? Karena ada hikmah. Lakin yuhibbu lima fihi minal hikmati wal maslahati. Ada hikmah, ada maslahah. Seperti contoh kemarin Nabi
Siapa? Saya ingat. Nabi Yusuf. Kalau Allah tidak ciptakan perzinahan, kalau Allah tidak ciptakan nafsu syahwat birahi antara laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, kok nggak Allah ciptakan, nggak akan terjadi peristiwa dahsyat di muka bumi. Seorang anak muda, ganteng, tampan, luar biasa, digoda, diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, bangsawan, dan pemuda ini bernafsu, karena pemuda ini normal, bersahwat, tapi karena takut kepada Allah, dia tahan, dia lari, sampai dikejar, sampai sobek bajunya yang belakang. Ini kan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, untuk ada peristiwa seperti itu, Allah menciptakan adanya nafsu birahi antara laki dan perempuan. Allah ciptakan perzinahan dan seterusnya. Ya. Karena Allah tidak hanya menciptakan surga, selain Allah menciptakan surga, Allah juga ciptakan neraka. Dan Allah nggak mau neraka kosong. Allah nggak mau neraka kosong. Semua manusia memenuhi surga, surga penuh, neraka kosong, Allah nggak mau. Bahkan Allah bersumpah, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu semuanya dari jenis jin dan manusia. Artinya nggak ada malaikat, nggak ada hewan, adanya cuman jin dan manusia. Ya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, mana yang lebih banyak penghuninya, surga apa neraka? Neraka. Masih ingat sahih riwayat Muslim, setiap 1000 manusia yang masuk neraka 999. Maunya siapa nih? Maunya Allah. Kalau Allah mau balik, yang masuk setiap 1000 orang, yang 999 masuk surga, ya bisa. Tapi Allah nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya terserah Allah. Kehendak Allah tidak boleh ditanya. Segala yang terjadi di jagat raya alam semesta ini kehendak Allah, dan sering sekali nggak masuk di akal kita, nggak masuk di logika kita, nggak wajar menurut kita. Yang wajar mestinya yang masuk Islam itu, kalau wajar ya menurut logika kita, nurani kita, mestinya yang pantas masuk Islam itu siapa? Abu Sufyan apa Abu Thalib? Mestinya Abu Thalib. Itu wajar, itu masuk logika, itu pantas. Tapi Allah dalam menciptakan takdirnya tidak ada pantas nggak pantas. Abu Thalib yang mestinya pantas masuk surga karena mencintai Nabi, dicintai Nabi, membela Nabi, rela mati demi Nabi, rela lapar bersama anak-anaknya demi Nabi kenyang. Luar biasa kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak menghendaki Abu Thalib masuk surga. Allah menghendaki Abu Thalib masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Kehendak kauniyah. Sementara Abu Sufyan yang merupakan musuh besar Nabi, 3 perang besar berhadapan dengan Nabi SAW, memimpin pasukan untuk membunuh Nabi SAW, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam dan masuk surga kekal di dalamnya. Di sini kita tidak boleh merasa aman. Di sini kita tidak boleh merasa tentram tenang. Walaupun sampai hari ini kita pantas masuk surga, walaupun sampai hari ini kita tidak pantas masuk neraka, jauh dari zina, jauh dari khamr, jauh dari judi, korupsi, segala macam.
selalu sholat berjamaah tepat waktu di masjid, ngaji, baca Al-Quran, kan pantasnya masuk surga, nggak masuk neraka. Tapi lihat, ya, lihat pendahulu kita tidak boleh merasa aman. Sebaliknya, saudara kita yang barangkali hari ini masih meninggalkan sholat, masih selalu kesiangan subuhnya, bahkan sering berzina, minum khamar, tapi Allah kehendaki kebaikan di akhir umurnya, husnul khatimah, akhirnya masuk surga. Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Ya. Sementara kita yang seperti ini akhirnya su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur, bahkan mustahilkah? Tidak mustahil. Nah, disinilah kita tidak boleh merasa aman, harus terus berusaha, memohon, berdoa, merengek supaya hidayah yang selama ini Allah berikan kepada kita jangan dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Fayakuna hina idzin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Jadi ada sesuatu yang dibenci oleh Allah dari satu sisi, tapi disukai oleh Allah dari sisi yang lain. Dari satu sisi Allah membenci perzinahan, melampiaskan syahwat birahi yang haram di satu sisi. Di sisi lain ada yang dicintai oleh Allah. Apa tadi? Nabi Yusuf tadi. Ini contoh yang mudah, ya. Contoh antum misalnya, ya, yang seorang diri di satu instansi, atasan antum, bawahan antum, yang selevel dengan antum, semuanya korupsi semua misalnya. Antum sendirian, ini luar biasa di hadapan Allah, dicaci, dimaki, dihujat, dikucilkan, karena nggak mau ikut-ikutan terima amplop yang nggak jelas, misalnya. Nah, Allah mencintai seseorang yang tegar di dalam menghindarkan diri dari maksiat, walaupun sekelilingnya penuh dengan maksiat, mungkin berakhir dengan dipecat atau mengundurkan diri. Allah menyukai betul, ya. Nah, untuk adanya hal seperti ini, Allah perlu menciptakan apa? Korupsi tadi, menciptakan kebohongan, diciptakan oleh Allah. Kalau nggak ada, ya nggak akan terjadi seperti itu, ya. Allah benci di satu sisi, Allah cintai di sisi yang lain. Beliau pahit, getir, tidak enak, bahkan bau, tapi diminum juga. Kenapa? Kenapa? Biar sembuh, demi sehat. Cuman kalau itu kan terpaksa, ya. Kalau Allah nggak terpaksa. Terpaksa aku ciptakan perzinahan, enggak. Terpaksa aku ciptakan kebohongan, enggak. Tidak terpaksa. Allah nggak ciptakan juga nggak masalah, iya. Allah nggak ciptakan iblis, Allah nggak ciptakan setan, Allah nggak ciptakan kebohongan, korupsi, perzinahan. Adam dan Hawa hidup di surga, punya anak, cucu, cicit, semuanya di surga sampai selama-lamanya. Bisa aja kan? Nggak ada iblis, nggak ada setan, nggak ada maksiat. Kecil bagi Allah. Dan nggak ada neraka tentunya. Orang nggak ada manusia maksiat, semuanya taat kepada Allah di surga. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Maunya Allah ada surga dan neraka. Maunya Allah ada yang taat, ada yang maksiat. Maunya Allah ada hak, ada batil, ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah. Nah, dengan Allah menciptakan dua hal yang kebalikan ini, ada sesuatu yang Allah cintai.
Bunuh-bunuhan kan dibenci ya. Bunuh-bunuhan, tusuk-tusukan dibenci. Tapi di balik itu ada Allah, ada sesuatu yang Allah cintai. Allah menyukai apa? Pasukan yang bersaf-saf, ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang tersusun rapi. Ya, siap bawa pedang, panah, siap mati demi membela agama Allah. Wow, Allah senang sekali. Melihat pemandangan seperti itu, Allah senang sekali. Di sebelah sono tentu ada pasukan yang membela kekufuran, yang menghalang-halangi dakwah Islam. Nah, pemandangan seperti itu sangat disukai oleh Allah. Maka jika ada sesuatu yang haram-haram dikit, haram ya, Allah maafkan. Karena saking Allah menyukai pemandangan seperti itu. Ada yang jelek-jelek dikit, Allah maafkan. Ada yang haram, jadi nggak haram. Apa? Bohong. Bohong kan dosa. Tapi dalam perang bohong, membohongi musuh, boleh nggak? Boleh. Serang padahal nggak nyerang, ya kan? Innamal harbu khid'ah. Perang itu penuh tipu daya, boleh. Apalagi? Pakai sutra. Pakai sutra laki-laki kan haram. Tapi khusus dalam peperangan, halal. Apalagi? Masih ingat Abu Dujana? Sebelum perang tawuran pasukan dengan pasukan, biasa duel dulu. 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Perang Badar kan 3 lawan 3 ya. Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dua-duanya selamat. Yang satu lagi meninggal. Yang kafir, tiga-tiganya meninggal. Nah, ketika mau duel ini, Rasulullah tampilkan Abu Dujana. Ketika berjalan keluar dari pasukan menuju tempat duel itu, berjalan dibikin-bikin. Ya, jalan digagagangin gimana sih ya? Susah nyontoin ya. Pokoknya begitulah, antum tahu ya. Rasul bilang apa? Saya ingat. Allah nggak suka cara jalan seperti ini, kecuali hari ini, hari-hari seperti ini, hari-hari peperangan. Allah suka, saking Allah senangnya. Ya, oleh karena itu Khalid bin Walid mengucapkan kalimat batil, kalimat dosa besar di hadapan panglima perang Romawi. Karena Khalid bin Walid berilmu, boleh, sekarang boleh ini. Dalam keadaan normal tidak perang nggak boleh, dosa haram. Masih ingat ucapan Khalid menjelang perang tawuran antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi, Yarmuk ya, perang Yarmuk. Komandan Romawi ingin menjatuhkan mental Khalid dan kaum muslimin dengan mengatakan, kami tahu alasan Anda dan pasukan datang kemari. Lapar kan? Cari makan kan? Cari uang kan? Cari harta. Udah pulang saja. Masing-masing pasukan kami berikan sekian dinar. Biasa untuk menjatuhkan. Khalid bin Walid mengeluarkan kalimat batil dari mulutnya. Dan bohong tentunya. Tapi boleh karena ini dalam jihad. Apa kata beliau? Anda salah. Kalau Anda mengatakan kami datang kemari karena lapar, salah. Yang benar, karena kami haus. Kami haus. Haus apa? Haus apa? Nah, dengar. Haus darah. Kami dengar darah orang-orang Romawi itu segar-segar. Kami datang kembali untuk meminum darah orang-orang Romawi. Tentu kalimat batil dan bohong kan?
Tapi diucapkan oleh Khalid dan para sahabat, banyak yang tahu, para sahabat diam. Antum tahu kesepakatan sahabat? Jadi tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ketika para sahabat sepakat, pasti benar. Ya. Nah, untuk menciptakan sesuatu yang Allah cintai, tentu Allah menciptakan dulu sesuatu yang Allah benci. Perang, berbunuh-bunuhan, kekufuran. Kekufuran kan Allah benci. Tapi kalau nggak ada kekufuran, ya nggak ada jihad dong. Kalau di muka bumi ini semuanya adanya keimanan, nggak ada kekufuran. Nggak ada orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Islam, ya nggak ada jihad dong. Agar jihad itu ada dan jihad itu sangat disukai oleh Allah, tentu ya otomatis ada kekufuran. Itu kira-kira. Beliau mencontohkan minum obat, tapi ada sedikit perbedaan karena minum obat tentu terpaksa, sedangkan Allah menciptakan kekufuran, keburukan, kesyirikan, kebid'ahan tidak terpaksa. Tidak ada yang memaksa. Kemudian beliau lanjutkan, beliau syarahkan lebih lanjut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ada sedikit keanehan. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Aneh kan? Mestinya wa qada rabbuka alla Buddha kan anta kan tak budu karena ada huruf nasab an, Allah di sini kan anla, maka tak buddha anta kan. Kenapa tak buduna? Ini nanya hilang karena mansub ada huruf nasab tadi kan. Aneh kan ini? Anehnya di mana? Kan Rabbuka, Tuhanmu ya Muhammad. Kenapa jadi kalian? Kan aneh. Dan banyak contoh-contoh seperti ini dalam Al-Quran. Nanti akan dibahas oleh beliau. Kenapa? Apa jawabannya? Ya. Antum yang sedikit belajar tentang saraf, sekaligus nahwu ya, tentu bisa merasakan keganjilan ayat ini. Keanehan ayat ini. Mestinya wa qada rabbuka alla ta'buda, atau kanya diganti wa qada rabbukum alla ta'budu, baru nyambung, baru tidak aneh. Antum tak buduna kan pas. Kalau anta kan tak budu, bukan tak buduna. Apa jawabannya? Nah, mari kita lihat jawaban beliau. Ya. Mengikuti jawaban pembahasan beliau tidak membosankan, asyiknya. Maka tidak berlebihan saya kira. Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur, Syekh Musa Nasr menyebut beliau sebagai Syekhul Islam. Okay. Walaupun sedikit yang menyebutnya. Karena beliau tahu persis bagaimana Syekh Utsaimin. Ya, ahlul fikih, usul fikih. Beliau bersama teman-teman beliau waktu masih remaja, belasan tahun mungkin ya, duduk di majelis As-Sa'di, Syekh Sa'di antum tahu ya. Belajar tentang usul fikih. Mungkin ada puluhan, nggak sampai 100 ya. 80 gitu misalnya. Beberapa hari tinggal 70. Beberapa hari lagi tinggal 60. Beberapa hari berkurang sampai akhir kitab itu. Qawaidul Fiqhiyah ya. Tinggal berapa? Antum pernah dengar? Tinggal 1. Siapa? Beliau Syekh Utsaimin.
bubar semua. Tinggal beliau sendirian. Ya. Maka kalau hari ini ada pelajaran apa, biasanya yang susah-susah, yang pakai ngapalin pusing, gitu ya. Kalau yang dengerin doang, nggak pernah ditanya-tanya, tambah banyak, gitu kan? Bengong-bengong doang, habis ngaji tanya nggak tahu apa-apa, ya tambah banyak. Tapi kalau pakai dites, ngapalin, makin berkurang. Belajar bahasa Arab misalnya, kan? Umumnya begitu. Belajar bahasa Arab, hari pertama ada 60 orang, ya. Hari kedua tinggal 52, terus berkurang, biasanya begitu di mana-mana. Beda dengan ngaji seperti ini kan, nggak ada tes, nggak ada tanya jawab, ya. Makanya aneh nggak nanya-nanya antum, ya. Ntar nggak datang lagi. Mari kita lihat pembahasan beliau menjawab pertanyaan tadi. Kenapa wa qada rabbuka alla ta'budu, bukan ta'buda? Jawaban pertama, at-tanbih. Menarik perhatian. Itu banyak sekali dalam Al-Quran yang seperti ini. Beliau contohkan di sini, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqta, mestinya kan? Jika engkau mentalak istrimu. Di sini talaqtum. Kan aneh. Nabi kan cuma seorang diri satu, mestinya talaqta. Kan anta, antuma, antum. Talaqta, talaktuma, talaqtum. Ya. Itu juga sama seperti itu. Jawabannya litanbih. Menarik perhatian. Salah satu kelebihan Al-Quran adalah ada ayat-ayat, ada kalimat-kalimat, ada ungkapan-ungkapan yang membuat ahli bahasa itu kaget. Ya. Tapi tidak salah. Boleh masuk Al-Quran salah. Ya. Bikin kaget, bikin orang itu menjadi terpancing untuk memperhatikan dan mempelajari. Inilah Rabbuna Jalla wa'ala. Dan para orator itu biasanya punya ya. Barangkali antum pernah dengar orator di negeri kita ini, tahulah ya, Soekarno. Itu ada aja cara untuk memancing perhatian. Biasanya di awal itu, biasanya ketika baru assalamualaikum kan belum pada tenang tuh ya, masih ini. Beliau gimana supaya tenang dulu? Pura-pura bersihin kacamata padahal nggak kotor, ya. Ada aja caranya, memancing perhatian. Nah, Al-Quran punya cara tersendiri agar orang-orang itu memperhatikan, tertarik, dibikin takjub. Ya, seperti ada ayat, kalau di kita ya, ada satu ayat, sepenggal ayat turun dari langit, bunyinya, kalau di bahasa kita ya, bunyinya teman A-R-S, kan kaget kita, apaan? Ya. Dan seperti alif lam mim, apaan ini? Ada ayat cuman 3 huruf, alif sama lam sama mim. Ada yang 2 huruf, ya sama sin. Bahkan ada yang 1 huruf, nun, qaf. Ini yang bisa membuat terutama orang-orang Arab ya, terkagum-kagum dan tertarik untuk mempelajari. Ya. Ini jawaban pertama. Yang kedua, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam za'imu ummatihi
Nabi SAW pemimpin umat ini, orang nomor satu di umat ini. Fal khitabul muwajjahu ilaihi muwajjahun li jami'il ummati. Maka seluruh pembicaraan, khitab, perintah, larangan untuk beliau otomatis untuk umatnya juga, otomatis. Maka ketika Allah mengatakan, wahai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anakmu yang perempuan untuk memakai jilbab, berarti istri kita juga, anak-anak perempuan kita juga. Nggak bisa kita katakan itu kan cuma Nabi yang diperintah. Enggak. Jadi perintah Allah untuk Nabi otomatis perintah Allah untuk kita semua. Larangan Allah untuk Nabi otomatis larangan Allah untuk kita semua. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Kalau ada dalil baru kita bilang, oh itu khusus Nabi, ada dalilnya, ada penjelasannya, ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau nggak ada, umum, ya, nggak banyak tapi ada. Nabi boleh punya istri sekaligus lebih dari 4. Kita kan tidak boleh. Nabi kalau wafat harus dikubur di tempat di mana beliau wafat. Nggak boleh geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke depan, geser ke belakang, walaupun setengah meter, walaupun 10 cm. Ya, jadi tepat di situ. Aturan Allah, Allah Maha Tahu, kita nggak tahu apa-apa, taat saja. Harta Nabi, kalau Nabi wafat, ini bukan cuma beliau ya, para Nabi, para Rasul termasuk kuburan tadi. Para Nabi, para Rasul kalau wafat, hartanya tidak boleh diwarisi oleh istri-istrinya, anak-anaknya, ahli warisnya, nggak boleh. Seluruh harta para Nabi kalau ditinggal mati adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Ini Abu Bakar tahu, Umar tahu, Fatimah nggak tahu waktu itu. Maka Fatimah datang kepada Abu Bakar beberapa hari, beberapa pekan setelah Nabi wafat, minta bagian tanah di Fadak Khaybar, itu milik Nabi SAW. Fatimah belum tahu. Ditolak oleh Abu Bakar karena Abu Bakar tahu. Setelah Abu Bakar memberitahu, Fatimah faham, Fatimah terima. Yang nggak terima siapa? Yang nggak terima siapa? Rafidah nggak terima, aneh kan? Fatimah aja terima, faham setelah dikasih tahu oleh Abu Bakar, karena Fatimah sikoh dengan Abu Bakar. Mosok ada kelompok yang mencintai Fatimah, katanya mencintai bahkan mendewa-dewakan Fatimah, nggak sikoh sama Abu Bakar, aneh. Fatimah sahabat sikoh dengan Abu Bakar. Ya. Wah, dikasih bumbu-bumbu segala macam. Yang jahil, yang bodoh, awam, nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan. Iya, jahat ternyata Abu Bakar itu, yang dibumbuin kena. Ya, begitulah Yahudi, lihai, tipuannya lihai. Jadi ada sesuatu. Orang awam nggak tahu apa, karena dia bohong. Fatimah datang kepada Abu Bakar minta bagian tanah Nabi di Fadak, ditolak oleh Abu Bakar, ada riwayatnya. Cuman terusannya kayak apa? Enggak diteruskan, malah dibumbu-bumbui. Sama dengan Nabi melarang Ali nikah lagi. Cuman sampai di situ nggak diteruskan. Nabi melarang Ali nikah lagi karena Ali mau nikah sama putrinya Abu Jahal, nggak diteruskan sampai di situ. Ya. Jadi para penentang ta'addud, para penentang poligami pakai hadis itu, tapi nggak sampai akhir. Cuman Nabi marah di atas mimbar, ngomongnya di mimbar Nabi.
tidak diteruskan. Ali mau nikah sama siapa nggak diteruskan. Pokoknya Nabi marah ketika mendengar kabar Ali mau nikah lagi. Fatimah putri beliau mau dimadu. Nabi marah, tidak diteruskan. Bahwa nikahnya sama putrinya Abu Jahal. Nabi mengatakan di terusannya itu, aku tidak mengharamkan yang halal. Nikah lagi, ta'addud halal. Tapi putri Rasulullah tidak boleh dicampur dengan putri musuh Allah. Ini kekhususan. Nabi wajib qiyamul lail, tahajud. Kita kan nggak wajib. Nabi tangan beliau yang mulia ketika mengambil pelepah kurma, dedaunan ditaruh di atas kuburan orang yang sedang diazab, disiksa, maka siksanya diperingat. Itu tangan Nabi, khusus ya Nabi, kita tidak, dan beberapa lagi. Jika tidak ada keterangan, maka umum. Nabi wajib, kita wajib. Nabi haram, kita haram. Sunnat bagi Nabi, bagi kita juga sunnah, dan seterusnya. Yang ketiga, al-isyaratu illa anna ma khutiba bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa lahu wa li ummatihi illa ma dalla ad-dalilu ala annahu muqtasun bihi. Ini yang tadi ya. Jadi kalau ada dalil penghususan, wajib kita taati. Kalau tidak ada dalil penghususan, ya umum. Jangan terlalu mudah. Oh, ini kekhususan Nabi. Oh, ini kekhususan Nabi. Jangan. Jangan. Harus ada qorina. Harus ada petunjuk. Tidak boleh bermudah-mudah. Ya. Wa fi hadhihi al-ayati khassatul isyarati ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabb. Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi itu marbub, diatur. La rabb, bukan mengatur. Kehidupan beliau diatur oleh Allah, tidak mengatur. Ucapan beliau, perilaku beliau adalah dalam rangka taat kepada Allah. Syariat yang beliau contohkan, beliau ucapkan, itu semata-mata adalah dari Allah. Beliau tidak ngarang-ngarang. Wallahu a'lam. Ya, dan dulu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Jika saat safar di luar kota kami melaksanakan kegiatan di dalam ruangan selama 1 minggu, apakah salatnya tetap dikosor? Iya. Ya. Qasar ini rukhsah yang sunnah. Rukhsah yang sunnah yang jangan sampai ditinggalkan. Beda dengan tidak saum saat safar. Ini tidak sunnah, boleh aja rukhsah saja. Artinya enggak saum silahkan, saum silahkan. Gimana baiknya saja. Kecuali ketika memang begitu beratnya, berdesak-desakan di bus, di kereta, berjam-jam, bahkan seharian, lebih baik dibatalkan. Dan Nabi menyaksikan, bertanya kepada seseorang yang digotong-gotong. Kenapa dia digotong-gotong? Dijawab oleh para sahabat, dia tidak mau membatalkan puasa Ramadannya ya Rasul, sementara yang lain membatalkan. Keluar sabda Nabi, la khaira as-sawmu fis safar. Tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Ucapan Nabi ini banyak disalahfahami karena melihat teksnya saja. Tidak ada kebaikan puasa dalam safar, itu saja. Dari mana beliau bersabda, asbabul wurudnya tidak dia lihat. Kan Nabi mengatakan seperti itu setelah ada orang yang digotong-gotong itu, karena tidak mau membatalkan puasa. Kalau nggak sampai digotong-gotong, kuat, bahkan senyum dan seterusnya, sering kan kita seperti itu, ya nggak apa-apa. Gitu. Beda dengan sholat kosong. Mau tenang, mau nggak tenang, mau apapun ketika kita di Surabaya, Makassar, Bandung, Mekah, Madinah, qasar. Ya. Kecuali kita jadi makmum, mengikuti imam setempat, ya tentu mengikuti imam. Imam 4, kita 4. Ya. Saat suami pulang menengok orang tua atau anak yang di luar kota, apakah masuk dalam hukum safar yang sunnahnya pergi tidak boleh sendirian, harus bertiga? Tentang keharusan bertiga ini khilaf ya. Kalau yang terbaik ya, berdasarkan sabda Nabi, safar sendirian satu setan, safar berdua 2 setan, safar bertiga itulah safar yang sebenarnya. Terambil kesimpulan dari sabda Nabi ini minimal bertiga. Ya. Apakah haram ketika sendirian atau berdua? Ini yang menjadi pembahasan para imam. Bahwa yang terbaik adalah bertiga, jelas. Bolehkah menggabungkan niat salat tahiyatul masjid dengan salat duha? Tidak perlu dan tidak boleh ya. Innamal a'malu binniyat mengandung arti bahwa satu amal satu niat. Satu niat satu amal. Maka ketika kita ambil yang jelas ya. Mandi misalnya. Mandi ya. Mestinya sekali mandi kan untuk 1 alasan, 2 alasan, 3 alasan gitu kan. Saya pernah dengar langsung dari Syekh Musa Nasr, nggak bisa. Walaupun ini mandi, apalagi sholat ya. Beliau mencontohkan di hari Jumat junub. Di hari Jumat junub. Apakah mandinya cukup sekali apa 2 kali? Beliau mengatakan harus 2 kali. Jadi pertama mandi junub, kedua mandi Jumat. Karena memang 1 amal 1 niat, 2 amal 2 niat. 2 niat 2 amal, 1 niat 1 amal.
Nah, ini ada dua niat, yaitu mandi junub menghilangkan hadas besar dan mandi Jumat. Ya harus 2 kali mandi. Ya tentu antum jangan pahami 2 kali mandi ya, keluar dari kamar mandi dulu masuk lagi, nggak seperti itu tentunya ya. Anduan dulu baru keramas lagi, tentu tidak seperti itu ya. Itu kan kayak bocah itu ya, nggak seperti itulah. Nggak usah dijelaskan, antum tahu ya. Tinggal diguyur, nanti habis itu diguyur lagi, mudah. Nah, bagaimana ketika kita memang ingin sholat tahiyatul masjid, ingin sholat duha juga, maka cukup sholat tahiyatul masjid terwakili dengan sholat 2 rakaat, apapun dia. Mau duha, mau qobliyah subuh, mau qobliyah zuhur, dan seterusnya. Yang penting 2 rakaat. Kalau 1 rakaat belum terwakili. Kalau 1 rakaat, misalnya sholat witir ya, ambil contoh misalnya kita datang ke masjid, belum sholat witir, sampai masjid kok subuh masih 10 menit lagi, kan masih waktunya sholat witir kan, antum langsung sholat witir 1 rakaat. Perlukah sholat tahiyatul masjid lagi? Perlu, karena baru 1 rakaat ya. Karena Nabi mengatakan jangan kalian duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Kalau 1 rakaat ya berarti kurang, belum mencukupi. Tapi kalau sudah 2 rakaat mencukupi, nggak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Apa 2 rakaat itu? Ya apa saja ya. Nah, yang sangat jelas adalah Nabi SAW. Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Kenapa? Karena langsung sholat, langsung mengimami sholat subuh, mengimami sholat duhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada riwayat ketika beliau masuk masjid sebelum mengimami sholat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, nggak ada riwayat. Begitu pula para sahabat nggak ada riwayat tahiyatul masjid dulu baru qobliyah subuh, tahiyatul masjid dulu baru qobliyah duhur, tahiyatul masjid dulu baru qobliyah asar, nggak ada riwayat ya. 1 kali saja. Apakah golongan sufi lebih banyak berakidah Asy'ariyah atau golongan sufi mempunyai akidah sendiri dalam memahami Islam? Ada di mana-mana ya golongan sufi itu, karena memang tersendiri. Asy'ariyah sendiri, sufi sendiri. Bahwa banyak keyakinan sufi masuk di Asy'ariyah, masuk di Rafidhah, masuk di Jama'atut Tabligh, betul. Tapi sufi itu secara kaidah memang mempunyai amalan-amalan dan kaidah sendiri yang semuanya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.